Pada kesempatan kali ini kita belajar sama-sama. Sebenarnya saya ingin bikin tutorial pengecekan motherboard, tapi sebelum motherboardnya. Contohnya nggak mungkin saya keluarin semua ya untuk casing-casing yang ada isinya gitu, karena kita anggap saja ini ada CPU kan, jadi yang masih di dalam, yang belum pada dicabut kayak gini, belum pada dicabut. Bagaimana cara mengecek power supply gitu, jika misalkan kita daruratnya, misalkan lagi di luar atau di mana dan tidak punya alat pengecekannya ya, minimal ya tidak punya seperti ya, minimal tidak punya seperti kayak apometer maupun alat-alat komputer yang lainnya seperti root. Ini alat buat pengecekan komputer. Sebelum kita memastikan apakah power supply itu bagus, karena dari beberapa kasus ya, ada power supply yang nyala tetapi pas dipasang di motherboard malah merusak motherboard. Tetapi itu bukan inti masalahnya, itu inti masalahnya jika Anda tidak memiliki alat, taruhlah kita ini tidak punya apa-apa. Cara memastikan kondisi CPU kita nyala yaitu biasanya di dalam ada kabel pin seperti ini dan ada kabel seperti ini ya. Nah, seperti ini untuk kabel-kabel kayak untuk ke hard disk, ke kipas yang nempel di casing. Jadi kalau kita tidak punya alat, sebenarnya untuk semua jenis power supply, untuk posisi pengkodean kabelnya kabelnya itu wajib sama ya, dan harus sama. Gak mungkin pembuat power supply untuk posisi untuk warna kabel saja berbeda gitu, itu bakal aneh gitu. Bahkan produsen power supply tersebut kemungkinan akan banyak, intinya mungkin tidak laku lagi lah, intinya begitu lah kira-kira. Sebenarnya ini power supply yang bekas Bionic, ini hasil modifan ya, udah saya modif isinya, tapi saya casingnya bekas Bionic. Cara memastikan power supply, biasanya ini nempel di motherboard. Yang harus kalian pastikan untuk kondisi power supply-nya jalan, tinggal cabut aja, sebenarnya simple. Ini kabel ini tinggal cabut aja dari motherboard. Kemudian Anda kasih tegangan seperti ini. Pastikan kaki Anda tidak langsung menyentuh lantai ya. Biasanya ada, karena kalau ada groundnya nggak masalah sih pas di kelistrikannya. Tapi kalau nggak ada groundnya biasa agak-agak ada kena kaki itu nyetrum dikit. Mungkin Anda bisa lihat nih untuk kipasnya. Saya asumsikan untuk semua power supply itu pasti ada blowernya atau kipasnya. Caranya Anda cukup mudah. Ini sediakan kabel segini aja, pakai kabel gini aja sudah. Nah, kuncinya kalau kita tidak punya alat-alatnya, kuncinya ada di kabel warna hijau. Karena untuk kabel warna hijau itu hanya satu ya, mungkin ada dua, nggak mungkin warna hijau. Jadi kabel warna hijau ini untuk on ya, karena kalau kita bongkar isi power supply ini, itu akan menuju ke posisi on. Jadi ini bisa Anda perhatikan. Jadi kabel hijau ini kelihatan nggak ya? Nah, cari saja kabel hijau itu. Ini tinggal colokin, misalkan seperti ini. Harusnya pakai yang kawat-kawat. Colokin kabel hijau, awas jangan salah colok ya, nanti korslet. Ini kabel hijau, yang satu lagi ke area ground ya. Ground itu warna hitam untuk kabelnya. Ground ini bisa bebas saja, yang kabel warna hitam saja. Tapi biasanya untuk posisi kabel warna hijau ini kiri kanannya ground ya. Nah, bisa kelihatan nggak? Kipasnya mutar cepat. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Nah, kalau misalkan kipasnya muter normal, sebenarnya Anda harus bisa menebak ya, apakah itu kipasnya lambat mutarnya, itu tanya. Mungkin juga itu karena kipasnya yang udah mau rusak. Intinya kuncinya kalau power supply ini kipasnya berputar, kita asumsikan 90% power supply ini kondisinya masih bagus gitu. Karena terkadang ada power supply yang bagus, tapi ketika di CPU itu tidak jalan karena korsletnya di mainboard begitu. Jadi kuncinya, jika kita tidak punya apa-apa untuk memastikan power supply bagus, yaitu kabel hijau korsletkan ke kabel hitam, intinya begitu sih.
bagaimanapun caranya kabel hijau konsletan ke kabel hitam, gitu sih simpelnya. Sebenarnya ini trik lama dan trik cepat ya untuk pendeteksian power supply. Kira-kira seperti itu ya, silahkan langsung dicoba. Itu trik pertama yang bisa saya sampaikan untuk mengecek kondisi power supply jika kita tidak memiliki alat-alat pengecekan gitu. Misalkan itu darurat ya, kalau darurat bisa Anda lakukan cara seperti ini. Kalau pas Anda hubungkan kabel hijau ke kabel hitam tidak ada kondisi kipas nyala sama sekali, itu kemungkinan power supply-nya sudah rusak ya. Itu biasanya kalau nggak putar bukan elko ya. Kalau itu kan elko untuk penampungan tegangan sementara, biasanya ada TR-nya, transistornya itu udah ada yang rusak. Kebanyakan power supply itu elko-nya yang membengkak. Kalau itu juga kalau power supply-nya hidup tetapi tidak mau nyala sama sekali ke PC-nya, biasanya elko-nya ada yang bengkak. Kalau power supply mati total biasanya TR-nya itu ada yang udah kayak apa ya, TR-nya transistornya itu sudah ada yang mati biasanya gitu kira-kira. Bahkan untuk elko tegangan tinggi saja dari listrik itu, yang dari tegangan listriknya itu sering ya terjadi kasus elko-nya bengkak dan mengakibatkan power supply tidak stabil. Kalau kita bongkar lihat kondisinya, tapi ini kita hanya mengecek secara cepat saja nih, kondisinya kita belum lihat isinya begitu ya. Ini juga sama sih, sebelumnya ini power supply mati ya yang sudah saya betulkan tetapi tidak ada casingnya, jadi saya ini pakai casing yang bekas bionik. Bahkan yang bekas bionik ini saya tidak pakai ya, intinya kenapa tidak saya pakai tidak akan saya sebutkan, padahal kondisinya masih bagus, kira-kira seperti itu. Mungkin itu dulu tips sederhana kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.